akan membahas tentang Angkatan Perang Ratu Adil. Perkenalkan, saya Yesa sebagai pemateri latar belakang APRA. Saya Yesuna Sari, pemateri dari tujuan APRA. Saya Setia Agustin, pemateri dalam kronologi. Saya Fitria Sucayani, pemateri dampak. Saya Nur Syamsiah Ramansani, pemateri dari akhir pemberontakan APRA. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang latar belakang APRA. Sebelumnya kita harus tahu dulu dong apa itu APRA. APRA adalah singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil adalah peristiwa pemberontakan yang meletus pada 23 Januari 1950 di Bandung. Pemberontakan ini dipimpin oleh Raymond Westerling, mantan kapten tentara Kerajaan Hindia Belanda. Koninklijk Nederland-Indisch Leger atau bisa disebut KNI. Pada saat itu Westerling berusaha untuk mempertahankan negara federal dan menolak atau bisa disebut Republik Indonesia Serikat. Nah, kita masuk ke pembahasan latar belakang. Latar belakang pemberontakan APRA adalah dengan adanya ketidakpuasan atau ketakutan dari sebagian golongan pro Belanda terhadap konferensi meja bundar atau bisa disebut KMB di Den Haag pada tahun 1949. Konferensi meja bundar pada Agustus 1949 menghasilkan keputusan, yakni yang pertama, kerajaan Belanda akan menarik pasukan Koninklijk Leger atau bisa disebut KL dari Indonesia. Yang kedua, tentara KNDL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan TNI. Pasukan KL dan KNIL merasa dirugikan dengan adanya keputusan KMB, dan pasukan KNIL takut mengalami hukuman atau ancaman saat menyatu dengan TNI kelak. Akhirnya, seorang komandan dari Kesatuan Khusus DST atau bisa disebut Depot Spesial Tropen, Kapten Raymond Westerling memanfaatkan keadaan. Ia berhasil mengumpulkan 8.000 pasukan dari reservis dan anggota KNIL. Selanjutnya, Westerling kemudian menggunakan nama Ratu Adil dari kitab Jangka Jayabaya tentang datangnya Sang Ratu Adil. Westerling pun menamai gerakan ini dengan gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Sekian pembahasan latar belakang dari saya. Di video selanjutnya akan membahas tentang tujuan APRA. Adapun tujuan dari APRA yang pertama, mempertahankan negara Pasundan dalam bentuk federal atau tidak menjadi bagian dari negara kesatuan RI. Yang kedua, menjadikan APRA sebagai tentara resmi negara Pasundan. Yang ketiga, yaitu menolak pembubaran negara-negara bagian RIS dan mencegah pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia atau sering disebut dengan NKRI. Yang terakhir, menumbangkan pemerintahan RIS yang dipimpin oleh Ir Muhammad Hatta saat itu. Sekian pembahasan dari saya tentang tujuan dari APRA. Di video selanjutnya akan membahas tentang kronologi APRA. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi pasukan APRA. Pada 23 Januari 1950, pasukan APRA di bawah pimpinan Raymond Westerling melakukan serangan bersenjata di kota Bandung. Mereka menyerang markas TNI dan menguasai sebagian kota. Sekitar 94 anggota TNI dan warga sipil tewas. Setelah itu, APRA berencana menyerang Jakarta untuk memulihkan pemerintahan RIS. Tetapi rencana itu gagal karena pemerintah sudah mengetahui sebelumnya. Pemerintah RIS segera mengirim pasukan untuk menupas pemberontakan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan membahas tentang dampak. Dampak utama dari pemberontakan APRA adalah kekacauan politik, jatuhnya banyak korban jiwa, dan terganggunya proses pembentukan Republik Indonesia Serikat. Namun, di sisi lain, pemberontakan ini memperkuat dukungan masyarakat terhadap negara kesatuan, menghapus negara Pasundan, dan mendorong konsolidasi kekuatan TNI, khususnya Divisi Siliwangi. Adapun dampak negatif dari APRA ini, yaitu terjadi banyak korban jiwa, termasuk 94 anggota TNI, termasuk Letkol Lembong dan sejumlah warga sipil. Mengganggu proses pembentukan Republik Indonesia Serikat dan menghambat stabilitas politik yang sedang dibangun pasca konferensi meja bundar.
juga menimbulkan keresahan dan ketegangan antara Indonesia dan Belanda. Pemerintah harus mengeluarkan biaya yang besar untuk menumpas pemberontakan yang sedikit mengganggu keuangan negara. Adapun dampak positif dari APRA ini, yaitu pemberontakan ini memperkuat divisi Siliwangi sebagai penjaga kedaulatan dan stabilitas Jawa Barat. Juga muncul peningkatan rasa persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat Indonesia untuk melawan ancaman terhadap negara kesatuan. Juga pemberontakan ini menjadi pemicu pembubaran negara Pasundan yang dianggap mendukung federalisme dan kolonialisme. Sekian materi dari saya. Di video selanjutnya akan membahas tentang akhir pemberontakan APRA. Baik, di sini saya akan membahas tentang akhir pemberontakan APRA. Akhir pemberontakan APRA terjadi karena kegagalan kudeta yang dipimpin oleh Ramon Westerling yang kemudian menyebabkan Westerling melarikan diri ke Belanda. Pemerintah berhasil menumpas APRA melalui operasi militer dengan mengirimkan bala bantuan pasukan APRIS ke Bandung dan juga melalui perundingan dengan Belanda yang mendesak Westerling untuk mundur. APRA akhirnya resmi tidak berfungsi lagi pada Februari tahun 1950.